Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bersatu hati dalam doa, Selasa 15 November 2022, saya beri judul Prinsip Kebebasan di dalam Kristus. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa terlebih dulu. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu malam ini. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari 1 Korintus 10 ayat 23 hingga 1 Korintus 11 ayat yang pertama. 1 Korintus 10 ayat 23 hingga 1 Korintus 11 ayatnya yang pertama. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Janganlah seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, setiap orang tentu mendambakan hidup dalam kebebasan. Hidup dalam kebebasan memang menyenangkan. Kita bebas menggunakan hak untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan. Bahkan, kita kerap melanggar aturan demi meraih kebebasan, meskipun kita tahu bahwa adanya aturan itu untuk ketertiban. Sebagai orang percaya, kita memang sudah dimerdekakan. Kita sudah menjadi orang yang bebas. Namun, kebebasan seperti apakah yang sesuai dengan prinsip iman percaya kita? Paulus berkata, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan hanya mencari keuntungan sendiri, tetapi juga memperhatikan orang lain. Jika engkau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Petikan ayat di atas dapat menguatkan argumen bahwa kita memang sudah menjadi orang yang bebas.
segala sesuatu diperbolehkan. Paulus tidak melarang kebebasan yang kita peroleh. Namun, kita juga tidak boleh menggunakan hak kebebasan itu secara seenaknya, apalagi untuk memuaskan dahaga kita sendiri. Kemerdekaan yang membebaskan itu tidak berarti kita boleh melakukan apa saja tanpa mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma. Oleh sebab itu, sebelum kita meluapkan hasrat kebebasan itu, Paulus mengajak kita memikirkan lebih dahulu. Yang pertama, apakah itu berguna? Apakah itu membangun? Apakah itu tidak merugikan orang lain? Apakah itu memuliakan Allah? Mengapa Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat Korintus? Paulus mengamati bahwa ada orang-orang Korintus yang merasa memiliki kebebasan untuk makan makanan persembahan berhala tanpa merasa keberatan. Mereka memang memiliki pemahaman yang cukup baik untuk tidak mempermasalahkan makanan selama mereka mengucap syukur atasnya. Akan tetapi, ada juga orang-orang Kristen baru yang belum cukup kuat pemahaman imannya, yang merasa bahwa makan makanan persembahan berhala adalah hal yang tidak pantas. Mereka keberatan jika ada orang Kristen yang memakannya. Paulus meminta kebijaksanaan dari orang-orang Kristen di jemaat Korintus untuk menahan dirinya demi menghargai saudara seiman. Paulus tidak membatasi kebebasan seseorang selama ia dapat bertanggung jawab. Hanya saja, jangan sampai kebebasan itu membuat orang lain merasa keberatan, karena tidak semua hal dapat membangun. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Apa yang tergambar dalam bacaan tadi baru satu contoh, yaitu tentang makanan. Sedangkan hidup kita ada begitu banyak hal yang dapat menyeret kita untuk menggunakan kebebasan itu dengan sebebas-bebasnya, tanpa memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hidup yang telah dibebaskan idealnya memang digunakan untuk memuliakan Allah, bukan untuk menghancurkan diri sendiri atau orang lain, termasuk keluarga kita. Untuk itu, marilah kita nyatakan bagaimana kebebasan yang semestinya. Sebagaimana dikatakan firman Tuhan, inilah saatnya untuk menunjukkan bagaimana cara menyikapi kebebasan yang sebenarnya, yang dengan penuh tanggung jawab seperti yang dikehendaki Tuhan. Kebebasan untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi kebenaran. Legalitas dan keadaan serba diizinkan, tidak akan menyelesaikan masalah. Kebebasan yang terkendali adalah prinsip yang harus ditaati. Sebelum kita melakukan sesuatu untuk meluapkan apa yang dinamakan kebebasan itu, terlebih dahulu seperti Paulus katakan tadi, pertimbangkanlah apakah yang akan kita lakukan itu berguna, apakah yang akan kita lakukan itu membangun, apakah yang akan kita lakukan itu tidak merugikan orang lain, dan apakah yang kita lakukan itu memuliakan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau telah mengingatkan kami agar menggunakan kebebasan yang Engkau berikan untuk memuliakan nama-Mu. Berikanlah kami hikmat dan akal budi agar kami dapat mempertimbangkan apa yang akan kami lakukan dengan kebebasan kami sebelum kami bertindak. Dalam kasih-Mu yang akan terus menyertai tidur kami sepanjang malam ini. Amin.